Apa yang menyebabkan perempuan dan apa yang menyebabkan laki-laki? Banyak di antara kalangan feminis yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda pada kodratinya saja. Dan kodrati itu hanya pada sisi menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, itu saja. Sisanya itu adalah sama. Karena perempuan punya tangan, punya kaki, dan semuanya begitu ya. Tapi kalau dalam konteks biologi kan bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan laki-laki itu adalah yang hormon dasarnya adalah testosteron. Dan perempuan itu adalah estrogen atau progesteron, itu. Nah, testosteron itu menghasilkan apa? Testosteron itu menghasilkan dorongan untuk berkelahi, bersaing, cabul. Ada ya dorongan cabul nih? Ada. Ya, makanya laki-laki, di mana-mana laki-laki yang ngejar-ngejar perempuan gitu, ya karena dorongan testosteron itu. Jadi keinginan laki-laki untuk bersaing, bahkan laki-laki paling mager sekalipun ketika dikasih game, dia pengennya game persaingan, game berantem. Game main, bersaing. Ketawa semua cowok di sini. Jadi cowok itu bahkan ketika dia mager sekalipun, dia tetap ada di situ. Ketika dia tidak dapat persaingan, ketika dia tidak dapat tekanan, dia akhirnya stres dan ujung-ujungnya apa? Nonton bola atau main game, yang tetap saja main game dan nonton bola itu penuh dengan persaingan, penuh dengan keringat gitu. Jadi dorongan gen untuk menjadi laki-laki itu seperti itu. Kenapa laki-laki menjadi seperti itu? Karena sejak awal tugas laki-laki itu adalah untuk mengadvance evolusi manusia. Jadi dulu di masa yang sangat lampau itu, dalam proses evolusi manusia, ini maaf ya buat yang nggak percaya evolusi, tapi dalam proses evolusi manusia, semua itu cuman ada satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Tapi perempuan itu hanya bisa bereproduksi dengan cara membelah diri. Tapi kalau misalkan membelah diri itu kan sebenarnya adalah copy paste. Jadi ya bentuknya seperti itu saja, tidak berkembang, tidak berevolusi, berubah menjadi apa gitu. Jadi ketika nanti ada tantangan baru, katakanlah karnivora, maka dia terancam untuk habis. Karena dia tidak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Misalkan dikejar-kejar anjing, misal ya, maaf ya. Ini sebenarnya masih tataran bakteri, tapi anggaplah seperti ini. Misalkan dikejar-kejar sama anjing, ya kecepatannya tetap segitu-gitu aja, maka tetap aja bisa kena terus gitu. Nah, sedangkan dalam proses evolusi butuh ada dari spesiesnya yang bisa bertahan, yang bisa berlari lebih kencang, dan ada yang lebih lambat. Yang lebih lambat jadi korban, yang bisa bisa berevolusi lebih berkembang lagi. Nah, akhirnya muncullah di situ jantan atau laki-laki. Nah, jantan itu ketika dia dibekali oleh testosteron atau dibekali oleh hormon-hormon yang mendorong dia untuk yang tadi itu, dia berkompetisi, dia agresi, dan dia cabul itu, maka ketika akhirnya dalam sebuah kelompok ada 10 kijang, 10 kijang jantan, 10 kijang betina. 10 kijang betina baik-baik saja, gosip, ngobrol sesama mereka gitu. Yang jantan itu resah. Mereka tidak mau ada 10 jantan di situ. Mereka harus bertempur, berperang, saling mengalahkan satu sama lain. Sehingga 9 jantan itu akan terusir atau mati, sisa 1 jantan yang terkuat. Jantan inilah yang akhirnya membuahi betina-betina ini. Jadi si betina itu dalam proses evolusi itu, si betina itu misinya, goalnya tercapai karena dia mendapatkan gen terbaik. Si jantan yang telah mengalahkan yang lain. Dan si jantan menemukan goalnya, yaitu dia mendapatkan betina yang banyak. Kualitas dan kuantitas. Nah akhirnya si betina-betina itu yang 10 itu katakanlah punya anak dari gen terbaik. Setelah anak dari gen terbaik itu, terus jadi ada 10 lagi kan? Jadi 10 jantan dan 10 betina. Yang betinanya baik-baik lagi, yang jantannya berantem lagi sehingga menghasilkan 1. Begitu terus-terusan sehingga evolusi itu terjadi di situ. Evolusi itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada makhluk yang cabul, agresi, dan kompetitif. Jadi ini, saya mohon maaf ya, ini bukan soal penis dan testis. Ini soal dorongan makhluk hidup untuk bisa berevolusi. Evolusi itu kan acak. Evolusi itu melahirkan yang cepat, yang lambat, yang apa. Nah, tapi dengan keberadaan jantan, dipersilahkan yang kuat saja yang akhirnya bisa bereproduksi dan menghasilkan generasi yang lebih besar, yang lebih kuat gitu. Dan akhirnya evolusi terbentuk seperti itu. Citah makin lama larinya makin kenceng, begitupun dengan antelop yang menjadi korbannya, harimau menjadi semakin besar, begitupun dengan hewan yang menjadi korbannya, manusia menjadi semakin cerdas, begitupun orang-orang yang ditipunya. Itu kan itu bagian dari kehidupan. Nah, kehidupan itu dimulainya dari mana? Ada jantan dan betina. Betina sebagai esensi, jantan sebagai eksistensi. Betina sebagai dasarnya dan jantan sebagai advance-nya gitu.
Ya, seperti itu gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar. Nah, jadi kalau misalkan pada akhirnya nanti ada laki-laki dan perempuan yang memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda, itu gara-gara hormon, dorongan hormon. Dan kenapa seperti itu? Karena tubuh manusia itu pada dasarnya hanya sekedar cangkang dari keinginan gen untuk bisa bertahan, eksistensi gitu. Jadi bagi gen, tubuh manusia tuh, ya lu mati sekarang nggak apa-apa, yang penting ada penerusnya. Jadi kita, laki-laki dan perempuan, didorong terus-terusan untuk bereproduksi, untuk bisa memenuhi keinginan gen agar dia bisa tetap lestari.